Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya Fani Nur Aini, NIM E 2019-1161 dari kelas Perbankan Syariah 4. Nah, pada video kali ini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu mata kuliah Makroekonomi Islam tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam, kita sebaiknya mengetahui apa sih pengertian dari kebijakan moneter itu sendiri. Nah, kebijakan moneter itu adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Nah, kebijakan moneter ini sendiri digolongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar atau easy money policy. Nah, yang kedua itu ada kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy. Nah, kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi, kebijakan moneter kontraktif ini adalah kebalikan dari kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini dilakukan untuk pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga kebijakan uang ketat atau tight money policy. Tujuan dari kebijakan moneter itu yang pertama untuk mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, untuk menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM. Dan yang terakhir, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Selanjutnya, apa saja sih instrumen dari kebijakan moneter? Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan moneter yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau membeli surat berharga di pasar modal. Tujuan operasi pasar terbuka yang pertama, mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Bank baik untuk memperbesar dan memperkecil jumlah uang yang beredar. Yang kedua, mencapai dan memelihara kestabilan harga atau nilai rupiah. Perkembangan kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan dengan mulus ketika kestabilan harga dapat dijaga. Artinya, inflasi juga dijaga tetap rendah. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan investasi. Jumlah investasi yang terus meningkat akan meningkatkan lapangan kerja yang cukup luas dan secara simultan dapat mengurangi jumlah pengangguran sehingga diharapkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua ada kebijakan diskonto. Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang yang beredar telah melebihi kebutuhan atau gejala inflasi, bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Nah, kemudian yang ketiga ada kebijakan cadangan kas. Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas atau cash ratio
Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah dan tidak boleh dipinjamkan. Yang keempat itu ada kebijakan kredit ketat. Nah, kredit tetap ini diberikan bank umum, tapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu character, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Yang kelima, ada kebijakan dorongan moral. Bank sentral dapat juga mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku ekonomi lainnya. Isi pengumuman, pidato, dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepaskan pinjaman. Yang terakhir, ada penyesuaian tingkat suku bunga. Bank sentral dapat mempengaruhi suku bunga dengan mengubah tingkat diskonto. Tingkat diskonto atau tarif dasar adalah suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral kepada bank untuk pinjaman jangka pendek. Sebagai contoh, jika bank sentral meningkatkan tingkat diskonto, biaya pinjaman untuk bank meningkat. Selanjutnya, bank akan meningkatkan suku bunga yang mereka tetapkan kepada pelanggan mereka. Dengan demikian, biaya pinjaman dalam perekonomian akan meningkat dan jumlah uang yang beredar akan berkurang. Selanjutnya itu ada beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Mazhab pertama atau mazhab istihaduna. Pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada, penggunaan uang sangat minim. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perusahaan terhadap penawaran akan uang yang melalui diskresioner. Mazhab kedua yaitu mazhab mainstream. Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah maksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang praktek penumpukan uang karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang digunakan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Nah, untuk instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam itu ada 8. Yang pertama ada nisbatul ihtiyati, yaitu pemerintah akan melakukan langkah-langkah strategis dalam persentase uang cadangan yang ada di bank sentral. Jika uang terlalu banyak beredar di masyarakat, maka pemerintah harus banyak menaikkan uang yang beredar di masyarakat, maka persentase di bank sentral akan dinaikkan juga. Nah, begitupun sebaliknya. Yang kedua ada ihna al-ma'wi. Bagaimana melakukan dorongan moral kepada masyarakat selaku pelaku ekonomi untuk melakukan uang dengan bagus. Yang ketiga ada nisbatul ikhraj. Yang keempat ada i'adatus sanadat. Yang kelima ada as-suku al-islamiyah. Yang keenam ada islamic suku. Yang ketujuh ada al-istismar al-hukumi. Dan yang terakhir ada adatun video tanggapan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menjadi ilmu yang barokah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.